Maka ini disebut sholat yang dalam kelalaian. Kalau sholat dalam kelalaian ini sudah jelas, ada satu ayat yang mana dalam surat Al-Maun disebutkan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka lah yang lalai di dalam sholatnya, berarti dia mendapatkan tempat neraka well. Ini orang sudah sholat. Kenapa? Kebanyakan pada umumnya walakin asaronas la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak tahu, menganggap sholatnya itu sudah bagus dan jadi objek, bukan subjeknya. Objek, pokoknya saya sholat, walaupun di dalam kebodohan dan kelalaian, padahal perintah Allah Ta'ala tadi sudah ayat yang pertama menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, artinya ibadah jin dan manusia itu wajib. Ini kedudukan Islam ya. Kemudian ditingkatkan jadi kedudukan yang beriman. Di sini ditetapkan satu ayat yang mana ayat ini sangat kuat dan benar. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu mempunyai salat yang khusyuk. Jadi salat yang khusyuk ini adalah orang-orang bagian yang sangat beruntung yang disebut iman. Nah, dua. Begitu orang yang beriman yang sudah mencapai kekhusyukan ini tidak puas, dia belajar, kemudian menuntut ilmu, ya, tidak peduli orang melarat, orang kaya, orang tengah, orang sakit, orang tua, muda, asal akil balik, ya, nggak peduli ulama, nggak peduli ustadz, nggak peduli yang namanya wali katanya, ya. Di sini ditingkatkan untuk mencapai yang ketiga, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, yang mana sholat dan sembahyang kita ini, sujud kita ini sampai mati kita harus diutamakan yakin. Jadi artinya ada sembahyangnya sampai mati, artinya ada sembahyang sampai datang keyakinannya. Selama kita sujud rukuk kepada Allah Ta'ala tidak datang keyakinan, berarti kita kategori yang nomor satu, bukan nomor yang dua, bukan nomor yang tiga. Well, ada kullu faulaika humul khasirun. Jadi orang-orang yang dikumpulkan kelompok-kelompok orang yang awam rendah berarti masuk golongan orang yang rugi. Kalau orang yang rugi tadi tidak akan sampai kepada tujuan pada kekhusyukan, apalagi yakin. Selama ibadah kita, sholat kita, sujud kita nggak ada yakin, artinya kita, iman kita itu tergantung angin. Yang mana angin membawa itu, dia ikut kemana arah angin membawanya. Di mana angin itu membawanya lagi, bahkan dia itu buta, sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya kan? Begitu melihat ini ada ulama, ini wali katanya, ini orang besar katanya. Orang buta hanya mendapat informasi ini ada bintang itu kecil katanya. Jadi kalau yang demikian ini dia tidak mengetahui apa-apa, hanya karena informasi saja. Maka yang dengan demikian diwajibkan kita untuk mutolaah, belajar. Kalau kita tidak belajar,
berarti kita sudah mau disebut orang-orang yang masuk dalam kategori dalam satu ayat, innahu kana dzaluma wa jahula, bahwa kamu adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah takdir dolim dan jahil dan sesat. Sehingga akan sibuk dengan semua urusan dunia, yang mana urusan dunia ini artinya sibuk dengan pemberian dan karunia-Nya, tapi melupakan syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau melupakan syukur kepada Allah Ta'ala, berarti dia termasuk golongan yang kurang akal. Kurang akal. Kalau orang yang kurang akal, berpikirnya itu sangat rendah, yaitu perhitungan, perkalian, pertimbangan, semua hanya urusan dunia. Jadi hitungannya hitungan perkalian dunia, bukan hitungan perkalian pahala. Satu contoh, kalau kita nyumbang 1 juta rupiah, kalau itu perkalian dunia, berarti kita harus dapat untung 30% atau 40% kalau kita berniaga. Kalau itu perkalian kita ini adalah urusan akhirat, kalau perkalian itu kita urusan nanti bekal kita, tidak mau kita perkalian 1 juta hanya untung 35 juta. Karena yang jelas Allah Ta'ala sudah memberikan tawaran tentang hal itu. Barang siapa yang berikan 1 juta itu, kami akan berikan 10 kali lipat, berarti 10 juta. Kalau kami lipatkan lagi, diibaratkan 1 biji tanaman yang tumbuh 700 biji, berarti 700 juta. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita sudah invest, sudah saham 1 juta, tetapi tidak ada 10 juta, tidak ada yang 700 juta kepada kita? Tentu kita bertanya, kalau tidak dikembalikan segera di dalam kehidupan kita ini, berarti kita meletakkan urusan keyakinan kepada Allah bahwa saham yang kita miliki dari 1 juta itu kita akan tarik kelak kalau sudah mati. Tidak akan hilang invest itu saham kita sama Allah Ta'ala. Tetapi manusia sudah, otak sudah dicuci dengan memori-memori dunia, kembalinya ingin menikmati dunia, mengatakan bahwa Allah telah dusta. Bahkan kami sudah mengeluarkan 1 juta, tidak kembali 10 juta, bahkan tidak yakin lagi dengan Al-Quran. Kalau sudah tidak yakin dengan Al-Quran, sebenarnya dia sudah keluar dari Islam dan imannya untuk kembali bersahadat kembali. Karena Al-Quran yang menulis, dan Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan ucapan si Arifin ini. Kita sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau orang diletakkan pada hanya Islam pengetahuan yang bodoh tadi, sehingga mengatakan kok enak guru kita menerima duit, menerima sedekah, begitu kita susah-susah bayar bekerja, itu orang yang sudah otaknya dicuci pada dunia. Dia melihat sesuatu karena sebab dari sebab, padahal itu untuk Allah,
bukan untuk arifin, bukan untuk ini itu. Tidak, kamu memandang kepada Allah. Kami memberikan ini adalah karena kami taat kepada Allah dan percaya kepada Al-Quran. Kalau sudah demikian, tentu tidak ada penyesalan, tentu tidak ada yang rugi, tentu tidak ada yang didustakan, tentu tidak ada yang merasa tertipu, karena itu untuk Allah. Tetapi permasalahan manusia tadi lebih kuat dominan kepada urusan dunia tadi, maka hitung perkalian itu dia akan menghitung untung ruginya di dalam hal semacam itu. Ini orang-orang yang tingkatan yang sangat rendah dan sangat memalukan. Maka kita kuatkan iman kita, segala sesuatu hal yang kita berikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Satu contoh, Allah itu maha suci enggak? Butuh pujian manusia? Sedangkan manusia berzikir, bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walaupun kamu nggak baca subhanallah, Allah tahu maha suci. Demikian kita banyak memuji Allah, pujian itu sebenarnya engkau hendak dipuji oleh Tuhanmu, bukan Allah yang butuh pujian. Begitu pula kita yang baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan selawat itu dan selamat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Nabi tidak selamat. Yang butuh selamat siapa? Kita. Jadi kalau kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, keselamatan bagi engkau Muhammad, tetapi sebenarnya kamu kembali pada dirimu. Begitu kamu mengatakan salam alaika, kembali pada alaikum, kepadamu assalam, selamatlah kalian. Yang memberi keselamatan itu karena kamu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Butuh nggak Rasulullah? Rasulullah sudah sempurna. Dari ibarat bak yang penuh itu diisi, kemudian tumpahnya itu kembali kepada kita sesuai kadar dan kemampuan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Sejauh apa yang kita kerjakan dengan aksinya, begitu pula reaksinya kepada kita. Coba contohnya, pernah nonton nggak? Pernah melihat orang main tenis? Itu latihannya mukul tembok, bolanya dihantam di tembok, ya kan? Kalau dia mukul yang namanya bola itu pelan, kembalinya juga pelan kan? Pelan juga. Tapi kalau dipukul dengan kecepatan yang sangat kuat dan power yang tinggi, begitu pukulan itu juga kita sangat cepat menerimanya. Jadi bentuk pantulan-pantulan ini adalah bentuk aksi kita, sejauh mana kita kepada Allah, sejauh mana kita menginginkan kepada Allah, sejauh mana kita ingin mendekat kepada Allah. Sejauh itulah tanyalah kepada diri kita sendiri. Jangan mengatakan Allah tidak mengabulkan, jangan mengatakan Allah itu tidak melihat, jangan mengatakan Allah Ta'ala itu tidak mendengar, jangan mengatakan Allah Ta'ala itu tidak tahu. Itu mustahil. Kalau kita lakukan dengan cepat, kebaikan cepat, ibadah cepat, sedekah cepat, semua yang diperintah Allah cepat, begitu pula dengan kekuatan kita, dengan yakin itulah powernya. Apa yang diragukan? Kalau orang yang bodoh tadi jangan deh,
bahkan bolanya dipinjam, dipegang saja terus, nggak pernah bermain. Tetap bolanya